Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat Tribun dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala curahan, karunia, titipan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Ialah Allah Rabbul Jalalah yang telah menciptakan langit dengan 7 lapisnya yang Allah sediakan untuk kita. Ialah Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan bumi dengan begitu indahnya yang Allah ciptakan untuk kita nikmati. Ialah Allah Sang Khalik yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala ar-Rahmanir Rahimnya menitipkan nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan. Itu semuanya atas dasar titipan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Makanya teman-teman, sahabat Tribun dimanapun berada, penting kiranya untuk kita kontemplasikan, untuk kita renungkan, membawa jiwa kita untuk senantiasa selalu dan selalu. Kalau bahasa Inggrisnya always, nah itu dia. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya paling tidak dengan lafaz alhamdulillah yang senantiasa membasahi lisan kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hambaku, dia pandai bersyukur atas segala titipan nikmat yang telah kuberikan kepadanya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Allah. Mudah-mudahan teman-teman kita semuanya ditetapkan sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat Tribun, sahabat syurga, saya manggilnya dimanapun berada. Berbicara mengenai mudik, maka identik dengan pulang ke kampung halaman, pulang ke tempat kita dilahirkan, pulang tempat kita pernah dibesarkan sama orang tua kita di sana. Nah, pastinya kalau kita bicara pulang, harusnya berbanding lurus sama senang. Contoh, waktu SD kita pernah belajar di meja sama kawan-kawan kita. Mungkin ada satu pelajaran kita nggak suka. Atau barangkali kita lepas daripada istirahat. Biasanya kan kalau habis istirahat kita mulai itu rada-rada malas. Atau barangkali lepas daripada olahraga. Siap olahraga itu kan malas betul untuk belajar. Rupanya papan pengumuman dan ibu guru mengatakan, anak-anak semuanya, berhubung ada rapat guru-guru, maka mata pelajaran berikutnya ditiadakan dan anak-anak pulang. Wah, ada yang naik meja, hore pulang. Ada yang lompat-lompat, hore pulang. Pulang berbanding lurus dengan senang. Sama
dengan mudik yang pernah kita lalui tahun lalu, tahun sebelum-sebelumnya, bahkan tahun ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita sampai ketemu dengan bulan yang baik, bulan kemenangan, sampai dengan Syawal nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwani, teman-teman, sahabat Tribun, sahabat surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sudah jadi barang pasti kalau kita ketemu nanti di Syawal, kita pasti senang kalau kita melaksanakan mudik. Semua kita siapkan. Bahkan melampaui kapasitas kendaraan yang kita gunakan pun kita lakukan. Bukti senang kita melaksanakan mudik. Ada yang bawa kereta metik, anaknya 2, istrinya 1. Iyalah, istrinya 1. Kemudian bawa koper, bawa tas besar, macam-macam kita bawa. Nggak apa-apa, yang penting kita pulang, mudik, senang. Ada yang sibuk menyiapkan bekalnya dengan berbagai macam kue. Ada yang sibuk dengan buat kuenya. Ya kalau di Medan itu terkenal dengan kue nastarnya. Mungkin di tempat-tempat saudara, sahabat surga dimanapun berada juga ada ya nastar. Ada juga yang buat kuenya kue salju. Ada yang juga buat kuenya kue bangkit. Ada juga yang buat kuenya ya kue yang dia macam good time dan lain sebagainya. Kita buat dengan effort yang luar biasa, menunjukkan kita semangat untuk pulang, lagi-lagi senang. Dan kita mempersiapkannya itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat surga dimanapun berada, tahukah kita bahwasannya mudik yang kita kerjakan hari ini adalah miniatur daripada mudik yang sebenar-benarnya. Coba perhatikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu, di ayat 183. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Diwajibkan pula untuk berpuasa. Ustadz tanya, untuk apa? La'allakum tattaqun. Agar muncul di dalam kepribadian kita, dalam aktivitas kita sehari-hari, kebiasaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, nggak cocok lah, apa hubungannya rupanya mudik dengan takwa? Ikhwani, sahabat Tribun, sahabat surga dimanapun berada, cobalah kita kembali histori kita. Kita sibuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya, padahal itu mudik miniatur. Sementara mudik yang sebenar-benarnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bekal sebaik-baiknya apa? Allah sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Bukanlah harta yang berlimpah kita miliki. Bukan. Mobil yang mewah kita naiki. Bukan.
Atau barangkali teman-teman surga dimanapun berada, ada yang berpikir di antara kita adalah bekal yang sebaik-baiknya adalah rumah yang megah kita tempati. Kalla. Tidak. Bekal sebaik-baiknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang berpuasa itu merupakan bekal dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal daripada mudik yang sebenar-benarnya. Ikhwani fiddin, sahabat Tribun dimanapun berada. Lantas kira-kira apalah yang kita dapatkan saat puasa? Orang kita puasa aja hanya dapat lapar, kita hanya dapat haus. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita dapat seperti itu, sayang. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu pernah ngabarkan kepada kita, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak nih orang-orang yang berpuasa, dia tahan lapar, dia nahan haus, tapi dia tidak mendapatkan nilai utama dalam ibadah tersebut, ibadah puasa tersebut. Apa rupanya ibadah utamanya? Apa nilai utamanya? Apa manfaat daripada utama puasa tersebut? Nilai takwa. Dia tidak dapat nilai takwa. Illal ju'i wal 'atas. Kecuali dia hanya mendapatkan haus dan laparnya saja. Ikhwani fiddin, sahabat Tribun dimanapun berada. Baik, saya akan bagi-bagilah ini sharing kepada teman-teman sahabat Tribun, sahabat surga dimanapun berada. Lantas bagaimana cara kita menyikapi mudik yang sebenar-benarnya? Nah, teman-teman, ada yang mengatakan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam istilah. Salah satunya adalah syahrut tarbiyah. Ma makna syahrut tarbiyah? Artinya bulan yang penuh dengan pendidikan. Pendidikan. Jadi saat puasa itu kita dididik untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? 1. Orang yang mempersiapkan mudik yang sebenar-benarnya, dia akan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa merupakan ibadah yang sulit untuk kita riakan. Sulit. Sholat itu kan bisa aja kita ria. Seminggu kita di rumah mertua. Seminggu kita sholat 5 waktu. Bahkan mertua kita ngomong sama tetangga-tetangga, ih enak kali, baik kali menantuku. Dia sholat 5 waktu gak putus-putus. Wah rajin kali, rajin. Bisa aja kita berbuat ria. Sholat, belum nikah, disuruh maju jadi imam. Wah itu lagi. Mudah kali untuk berbuat ria. Cara ngomongnya aja beda. Soft, diluruskan dan dirapatkan. Matikan HP-nya biar ibadah sholat kita khusyuk. Bacaan kita pun kita baguskan. Allahu Akbar. Bak seperti imam Masjidil Haram lah. Padahal niatnya untuk dipuji sama mertua. Ibadah apa lagi? Zakat. Wah itu lagi dengan uang. Masjid netapkan 1 orang bayarnya 30, kita bayar cepet. Orang lain pun nengok, ya Allah baik kali wawa itu cepet dikasihnya. Bisa aja. Tapi beda dengan puasa. Puasa apa yang mau kita sombongkan? Rasulullah mengatakan bau mulutnya orang yang berpuasa bau kasturi. Itu yang mau kita sombongkan. Cakap kita sama orang, cakap kita sama orang, Mana bisa kena keplak lah kita. Jadi sahabat
Tribun, sahabat surga dimanapun berada, orang yang mempersiapkan mudik yang sebenar-benarnya, maka lepas daripada Ramadannya, sifat tawaduknya, sifat ibadahnya lillahi ta'ala akan tetap muncul. Saya tutup dengan sebuah rumus sajalah. Kalau kita belajar matematika punya rumus, kita belajar fisika juga punya rumus, kita belajar kimia juga punya rumus, maka ibadah pun begitu. Satu, semakin banyak ibadah, semakin tinggi nilai takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal sebaik-baiknya untuk mudik. Itu lagi-lagi. Yang kedua, apa rumusnya? Kesuksesan satu ibadah, kesuksesan amal soleh yang kita kerjakan bukan ditinjau saat ibadah itu berlangsung, tetapi pasca ibadah itu usai kita kerjakan, tapi nilai utama dalam ibadah tersebut masih kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari. Maka orang yang mempersiapkan bekal mudiknya, yang benar-benar mudik, maka lepas daripada Ramadannya, dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana cara kita agar sukses dalam melaksanakan ibadah? Maka ikutilah ajaran, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kalau tidak diajarkan oleh Nabi, khawatir. Jadi teman-teman, sahabat Tribun, sahabat surga dimanapun berada, mari sama-sama kita siapkan bekal mudik kita. Bekal mudik sebenar-benarnya mudik, yakni bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yuk juga mari sama-sama kita meriahkan mudik di tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Teman-teman yang melaksanakan mudik nanti di akhir Ramadan, hati-hati di jalan. Hiasi perjalanan kita dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa tetap tegakkan puasa. Jangan-jangan ada rukhsah untuk meninggalkan puasa, kita lakukan ya, kalau bisa kita kerjakan. Sayang. Teman-teman sahabat surga, sahabat pun dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, ila liqa' ma'assalama wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.